Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardia Pramesti Oktaviana, jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam di Institut Agama Islam Negeri Batu Sangkar, kelas IPA, NIM 2030304006. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Yang pertama, definisi arsip. Dapat kita artikan sebagai kumpulan data, harkat, surat atau naskah berupa kertas, bekas, foto, film, mikrofilm, rekaman suara, gambar peta, bagan atau dokumen lain dalam segala bentuk dan sifatnya yang dibuat atau diterima oleh lembaga pemerintah, swasta atau perorangan yang mempunyai kegunaan dan disusun menurut sistem tertentu untuk mempermudah dalam penyimpanan dan penemuan kembali dengan cepat dan tepat. Materi kedua yaitu fungsi, manfaat, dan tujuan arsip. Fungsinya yaitu sebagai sumber ingatan bagi organisasi atau perorangan jika lupa dengan isi dokumen atau permasalahan yang dibutuhkan untuk diperhatikan isinya, serta memiliki keterkaitan dengan permasalahan baru. Manfaatnya, yang pertama, untuk menjelaskan surat-surat atau catatan penting, untuk memuatkan buku, untuk dokumen sejarah, untuk bahan studi dan ilmu pengetahuan, untuk catatan sebagai bahan penyelidikan dan pemikiran demi kemajuan. Dan tujuan arsip yaitu agar arsip dipelihara dengan baik, teratur, aman, dan menjaga kelestarian arsip. Selanjutnya, yang ketiga, siklus berkas hingga menjadi arsip. Selanjutnya yaitu perbedaan klasifikasi pada arsip dan perpustakaan. Dapat kita lihat dari penciptaan. Arsip tercipta secara otomatis, tidak disengaja, hasil samping dari kegiatan administrasi organisasi. Ia tercipta karena memenuhi ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan kebutuhan yang harus dipenuhi. Yang selanjutnya, tingkat pertumbuhan dan perkembangan konsekuensi dari arsip yang merupakan rekaman informasi pelaksanaan kegiatan dan hasil samping dari pelaksanaan kegiatan administrasi, maka arsip akan tumbuh dan berkembang secara alamiah. Selanjutnya, tingkat risiko. Arsip memiliki sifat tunggal karena ia tidak diciptakan secara massal tetapi sesuai dengan kepentingan, sedangkan buku karena ia diciptakan secara massal untuk kepentingan umum. Selanjutnya, penggunaan dan kegunaan. Penggunaan utama arsip adalah organisasi pencipta sebagai bahan perencanaan, pengambil keputusan, pengawasan pelaksanaan kegiatan, pembuktian dan bahan pertanggungjawaban. Ia bersifat tertutup bagi pihak yang tidak berhak. Lanjut, keterkaitan tugas dan fungsi. Arsip tercipta sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi atau aktivitas seseorang, sedangkan perpustakaan tidak terkait dengan tugas dan fungsi organisasi. Lanjut, pemberkasan dan penataan arsip tidak dapat dilakukan oleh sembarangan orang, tetapi oleh masing-masing pencipta karena yang mengetahui keterkaitan arsip yang satu dengan lainnya adalah pencipta. Lanjut, penyusutan. Arsip harus dimusnahkan yang sudah diatur dalam ketentuan jadwal retensi arsip, sedangkan bahan pustaka tidak mengenal permusnahan, kalaupun ada hanya bahan tertentu saja. Lanjut, materi selanjutnya, pemeliharaan arsip. Pemeliharaan arsip. Upaya untuk pemeliharaan arsip dapat dilakukan dengan cara melindungi, mengatasi, dan mengambil tindakan untuk menyelamatkan fisik, terutama informasi arsip. Di samping itu dapat menjamin kelangsungan hidup arsip dan kemusnahan. Lanjut, materi selanjutnya, penyusutan jadwal retensi arsip, yaitu untuk memberikan gambaran dan pemahaman substansi jadwal retensi arsip sebagai dasar penyusutan arsip dalam mencapai efisien dan efektivitas pengelolaan arsip untuk menunjang manajemen instansi, menjamin keselamatan dan pertanggungjawaban nasional, dan untuk mewujudkan konsisten dalam penelitian arsip.
Maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.